Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman kicau mania, kenari mania. Kembali lagi ya di channel saya, di Soleh Kanari Channel. Oke, kali ini konten saya atau video saya mengenai penanganan kaki kenari yang diangkat. Nah, ini kenari saya seri F1YS ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kakinya itu sering diangkat, kayaknya yang sebelah kiri ya. Nah, itu kelihatan merah dari sini. Nanti kita cek lebih dekat, nanti kita lihat kenapa kok diangkat-angkat kaki kirinya. Nah, itu ya, kayak merah ini. Nah, tuh. Nah, kelihatan jelas ya teman-teman. Oke, saya pegang dulu, nanti kita lihat dari dekat ya. Nah, ini teman-teman, kelihatan nggak? Kayaknya ngeblur ya. Bentar, saya fokusin kameranya dulu. Nah, ini dari dekat ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, ternyata di sini indikasinya kaki kenari ini memerah ya, lihat nih. Nah, oh, ini sudah agak parah nih teman-teman. Semoga aja nanti bisa sembuh dengan pengobatan yang akan saya lakukan. Ini sudah bengkak ya, ini lihat nih, yang bagian kelingking. Nah, dan atas ini sudah bengkak ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa sembuh ini. Sayang banget soalnya. Oke, kita masukkan kandang lagi ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, tadi sudah kita lihat dari dekat. Kita zoom, kakinya juga sudah kita lihat, dan ternyata tuh, dan ternyata di kelingkingnya itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang cukup berat. Nah, itu sudah sampai membengkak ya teman-teman. Lalu untuk urat-uratnya juga sudah memerah. Nah, ini harus segera diberikan penanganan yang khusus. Nah, untuk penanganannya nanti akan saya berikan tips-tipsnya penanganannya, dan semoga si burung ini lekas sembuh. Oh ya, dan perlu teman-teman ketahui, nah kemarin kenari ini 3 hari ya, 3 hari saya kerodong, tidak keluar sama sekali, tidak dicek sama sekali. Itu kelalaian saya, karena saya memang ada pekerjaan di luar kota, jadi tidak bisa mengecek. Jadi kemarin itu 3 hari, jadi saya tinggal 3 hari tidak di rumah. Nah, setelah saya buka kerodong tadi pagi, kok kakinya diangkat, dan ternyata tadi kita lihat bersama-sama kakinya sudah membengkak. Nah, ini pun korannya belum saya ganti ya. Nah, itu jadi kebersihan kandang itu sangat perlu ya teman-teman. Kalau misalkan kebersihan kandang itu tidak terjaga dengan baik, yaitu kaki kenari kita bisa mengalami gangguan. Nah, jadi tidak hanya dari gigitan nyamuk, serangga, atau yang lain-lain, tetapi juga dari segi kebersihan kandang itu berpengaruh terhadap kaki kenari kita. Oke, langsung aja ke tipsnya. Kita ke perawatan dulu ya teman-teman.
Untuk obatnya nanti akan saya kasih tahu. Kalau misalkan saya kasih tahu sekarang, nanti di skip sama teman-teman video saya. Nah, jadi untuk perawatannya, jika kita menghadapi kenari yang seperti ini, kita yang pertama adalah mengkerodongnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Itu yang pertama, karena nanti bisa mengakibatkan urat itu akan terus memerah. Kalau misalkan memerah, biasanya dia tidak sembuh-sembuh. Jadi yang pertama adalah jangan langsung terkena sinar matahari. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengkerodong. Itu ya. Lalu yang kedua adalah kita stop EF dulu. Apalagi extra fooding yang mengandung protein-protein yang tinggi. Nah, contohnya extra foodingnya adalah telur, lalu jagung. Nah, apabila kita menggunakan telur untuk kenari kita, pada saat kaki kenari seperti ini, maka akan nambah parah teman-teman. Nah, bayangkan aja kalau misalkan kita sedang ada luka nih, sobekan ataupun luka goresan. Nah, kita makan telur atau makan makanan yang berprotein tinggi, pastinya akan merasakan gatal-gatal ya. Nah, itu sama aja yang dirasakan oleh kenari. Nah, jadi kita EF stop dulu. Boleh EF kecuali sawi, sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran itu tidak apa-apa. Tapi kita juga harus melihat kotorannya. Kalau terlalu banyak sayuran, biasanya kenari kita kotorannya akan berbentuk cair. Oke, nah itu pantangan kenari atau perawatan kenari pada saat kaki seperti ini teman-teman. Jadi wajib dikerodong saja, ditempatkan tempat yang senyaman mungkin untuk kenari itu. Lalu selanjutnya untuk pengobatannya, saya menggunakan salep ini teman-teman. Nah, jadi salep ini banyak sekali dijual di apotek-apotek. Nah, kelihatan ya salepnya. Nah, Betason N. Nah, Betason N ini mengandung ini ya teman-teman, antibiotik untuk kandungannya. Nah, nanti antibiotik itu bertugas untuk membunuh kuman-kuman jahat ataupun bakteri-bakteri jahat ya yang ada di kaki kenari kita. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Betason N, bakteri tersebut akan mati. Tapi sebaiknya sebelum diaplikasikannya Betason ini, teman-teman bisa mencuci kaki kenari dengan alkohol. Nah, itu atau Revanol ya teman-teman, agar bakteri tadi itu mati terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman bisa ambil kapas, lalu tuangkan Revanol atau alkohol itu di kapas, lalu diusap-usapkan ke bagian kaki kenari yang sakit. Setelah itu kita bisa nunggu beberapa saat, misalkan setengah menit, 30 detik ya. Nah, agar Revanol itu agar meresap atau kering terlebih dahulu. Nah, kemudian kita langsung aplikasikan Betason N. Nah, untuk pengaplikasian Betason N seperti pengaplikasian salep-salep juga lainnya, jadi kita berikan kepada kaki kenari yang sakit saja. Tetapi kalau misalkan untuk pencegahan, Betason N juga bisa teman-teman. Jadi kan nanggung kalau misalkan sudah dipegang kaki kenarinya, kok hanya dioleskan bagian yang sakit, nanggung. Kedua kakinya juga nggak apa-apa. Jadi dia tidak ada efek sampingnya kalau Betason N. Nah,
Lalu untuk pengaplikasiannya, waktu pengaplikasiannya saya biasanya di pagi hari dan di sore hari. Kalau nggak sore ya malam. Nah, biasanya kalau misalkan kenari kita mau istirahat atau waktu di malam hari itu lebih bagus karena nanti fokus untuk penyembuhan. Nah, itu untuk waktu pengaplikasiannya. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan saya update lagi teman-teman mengenai hasilnya. Semoga aja hasilnya nanti memuaskan, kenarinya juga akan cepat sembuh. Nah, itu masih diangkat ya teman-teman. Nah, itu dia tadi saya rangkum kembali tipsnya. Yang pertama, hindari kenari Anda dari sinar matahari secara langsung. Lalu yang kedua, kurangi EF dulu, apalagi EF extra fooding yang mengandung protein yang tinggi. Nah, kalau misalkan mau gunakan EF, kita bisa menggunakan sayuran, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sayuran, kita juga harus mengecek kotorannya. Kalau kebanyakan nanti bisa mengakibatkan kenari itu mencret ya, kotorannya nanti akan cair. Lalu tadi pengobatannya menggunakan Betason N, salep Betason N, dan tersedia di apotek. Untuk pengaplikasiannya di pagi dan sore hari ataupun malam. Nah, sebelum pengaplikasiannya sebaiknya dicuci dengan Revanol ataupun dicuci dengan alkohol, teman-teman. Baca. Nah, itu dia tips dari saya. Semoga tips dari saya bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan dicoba. Semoga kaki kenari teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan kenari saya segera sembuh dan pulih kembali. Baik, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Gratis teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.